Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, siswa-siswi SMK Merdeka 1 yang hari ini insyaallah Allah memberikan satu kenikmatan yang luar biasa pada kita. Allah memberikan satu kenikmatan yang tak terduga, yang dimana para sahabat saat itu, ya, saat ada Rasulullah SAW, para tabi'in dan tabi'in, para ulama dan para salihin selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar mereka semua dipertemukan di bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang lebih baik, ya, dari 12 bulan yang ada, karena keistimewaan bulan Ramadan ini sangat luar biasa, sehingga para ulama dan para sahabat sekalian, para sahabat Rasulullah SAW, ya, menantikan bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita semua pada saat ini, ya, masih diberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang paling istimewa buat kita, Ramadan yang paling baik di antara Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui bersama. Nah, tiada kata, tiada yang bisa kita ucapkan selain syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat Allah yang diberikan kita pada saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga yaumil akhir, ya, pada kita semua hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadi pengikut Rasulullah SAW yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, ya. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita termasuk dalam panggilan Rasulullah SAW sebagai umatnya, karena Rasulullah menanti kita di surga nanti dengan memanggil ummati. Maka kita tergerak untuk menghampiri beliau dan kita bisa masuk surga bersama beliau Rasulullah SAW. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, siswa-siswi SMK Merdeka 1 yang berbahagia. Untuk materi Ramadan kali ini, ya, saya akan membahas tentang bulan yang penuh berkah. Ya, kita sudah tahu semua bulan apa itu, bulan Ramadan. Nah, keberkahan-keberkahan apa saja yang ada di bulan Ramadan? Nah, ini sekilas, sedikit saja, karena banyak sekali keberkahan-keberkahan yang tiada terhitung jumlahnya mungkin, ya, di Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil beberapa keberkahan di bulan Ramadan sehingga kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sukses dalam Ramadannya. Baik, mari kita simak. Yang pertama ya adalah di bulan Ramadan ini Allah menjanjikan kita, ya, akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu di bulan Ramadan ini. Ya, dimana sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang berbunyi seperti muqaddimah tadi saya di depan, man shauma ramadanan imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man soma, barang siapa yang berpuasa Ramadanan di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi ketika kita beribadah di bulan Ramadan, kita berpuasa di Ramadan dengan keimanan kita dan penuh pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya, kembali fitri kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, mari kita berjuang. Mari kita berusaha untuk mendapatkan maghfirahnya Allah. Ya, jangan kita sia-siakan Ramadan ini. Mari kita berlomba-lomba untuk mencari ampunan Allah. Dengan apa? Kita puasa dengan penuh keimanan. Puasa jangan lantaran gak enak sama orang tua, gak enak sama teman, ya. Tapi kita niatkan bahwa puasa kita ini adalah dengan penuh keimanan, karena saya akan berharap pada Allah, Allah akan memberikan atau mengampuni dosa-dosa saya. Sungguh indah kayaknya kalau kita nggak punya dosa. Sayangnya dosa kita nggak kelihatan hari ini. Ini kalau kita kelihatan, kita malu dengan dosa kita, ya. Makanya Allah menutupi dosa-dosa kita. Mari kita segera berbuat yang lebih baik, berbuat untuk menghilangkan dosa-dosa kita dengan cara berpuasa di bulan Ramadan, puasa yang penuh dengan keimanan. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menyampaikan, ya, bukan hanya berpuasa saja yang kita bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Beliau juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berqiyamul lail, apa qiyamul lail di Ramadan adalah barang siapa yang salat tarawih, menghidupkan malamnya di bulan-bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang puasa yang keberapa? Yang ketujuh, ya. Masih banyak 23 hari lagi kita. Maka mari kita hidupkan bulan suci Ramadan ini malam-malamnya dengan kita giat dengan bersalat tarawih, atau kita menghidupkan malam-malam kita dengan bertadarus, qiyamul lail dan lain sebagainya, untuk mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah Allahu Rabbi. Itu keberkahan yang pertama di bulan Ramadan. Sungguh indah Allah memberikan bulan yang mulia ini. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang suci dengan ampunan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kedua adalah di bulan suci Ramadan ini juga adalah bulan diturunkannya Al-Quran, ya. Seperti bulan turunkan Al-Quran, sekaligus ada bulan yang di malamnya terdapat malam Lailatul Qadar, ya. Jadi Allah mendampingkan turunnya Al-Quran ini dengan malamnya Lailatul Qadar. Kalau kita melihat di surat di Al-Baqarah ayat 185, ya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 105, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, ya. Syahrul Ramadan, ya. Bulan Ramadan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu yang membedakan antara yang benar dan yang batil.
Jadi Al-Quran ini Allah turunkan di malam Ramadan ini, ya, sebagai petunjuk kita untuk bisa membedakan mana perbuatan yang benar, yang baik, atau perbuatan yang batil, yang buruk, ya. Jadi Al-Quran itu pedoman kita, pedoman hidup. Ibarat satu produk, misalnya TV atau mesin cuci, ya. Mesin cuci dibuat oleh sebuah pabrik. Pasti pembuatnya tersebut akan memberikan buku petunjuk untuk melakukan atau menggunakan alat tersebut, mesin cuci tersebut, dalam ini mesin cuci, ya. Nah, kalau kita mengikuti langkah-langkah di buku petunjuk tersebut, maka mesin cuci itu akan beroperasi dengan secara baik, bahkan bisa awet, ya, kalau kita mengikuti petunjuk yang diberikan oleh sang pembuat mesin tersebut. Nah, sama halnya ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan petunjuk-petunjuk yang terdapat di Al-Quran. Maka kalau kita ingin kembali, kita ingin menjadi manusia yang benar-benar seperti yang Allah harapkan, maka kita ikuti petunjuk ini, yaitu dengan membaca Al-Quran, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Ya, insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang sesuai apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan termasuk semua siswa-siswi SMK Merdeka 1. Ya. Itu keberkahan yang kedua, ya, mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup buat umat manusia, ya, buat kita semuanya. Ya, keberkahan yang ketiga yaitu Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Ya, mungkin kalian semua sudah hafal suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ya, sesungguhnya di malam ini Allah menurunkan Al-Quran, ya, di malam Inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya, Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apa itu malam keistimewaan, malam kemuliaan, atau malam Lailatul Qadar? Yaitu malam di mana Allah akan memberikan pahala atau ganjaran kepada orang-orang yang beribadah pada malam itu sebesar 1000 bulan. Allah akan memberikan balasan pahala yang luar biasa, pahala sebesar 1000 bulan bagi orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ya, pahala yang tidak ada berhenti, orang yang beribadah 1000 bulan, selama 1000 bulan tidak berhenti ibadahnya. Ya, coba kita lihat, siapa orang yang beribadah selama 1000 bulan tanpa henti? Nah, umat Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan yang luar biasa pada Allah, dari Allah, ya. Dengan adanya malam Ramadan ini, malam Lailatul Qadar, Allah memberikan kesempatan seluruh umat Islam, seluruh umat Nabi Muhammad untuk berlomba-lomba mencari amal ibadah yang terbaik di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar sama saja dia beribadah 83 tahun 4 bulan tanpa henti. Nah, kalau kita hitung umur Nabi Muhammad kisaran berapa tahun? Paling 63 tahun. Kalau kita dapat satu malam Lailatul Qadar, maka insya Allah kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Itu kayaknya belum menemu orang-orang yang di zaman sekarang, zaman milenial ini, orang yang beribadah selama full non-stop, ya, 24 jam itu hanya ibadah kepada Allah SWT selama 83 tahun 4 bulan, ya. Mudah-mudahan kita semua, ya, yang pada saat ini kita diberikan kenikmatan Allah SWT untuk menjalani kegiatan Ramadan, ya, salah satunya adalah kegiatan kultum di kegiatan Ramadan di SMK Merdeka 1. Semoga kita semua di akhir nanti mendapatkan keberkahan dari Allah, yaitu malam Lailatul Qadar, ya.
Jangan sampai kalian terlewatkan dengan malam ini ya. Kita persiapkan diri kita mulai 10 malam hari terakhir, kita kuatkan iman kita tingkatkan ibadah kita kencangkan ikat perut kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharap ridha Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita untuk bertemu pada malam Lailatul Qadar. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Keberkahan yang ketiga yaitu ya, pintu-pintu surga pada saat bulan Ramadan Allah buka seluas-luasnya. Pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an ya, yang berbunyi idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Idza jaa ramadan ya, apabila telah datang Ramadan, futihat abwabul jannah futihat ya, Allah membuka pintu-pintu surga ya. Wagul liqat abwabun nar, dan Allah menutup erat pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan Allah mengikat atau membelenggu setan-setan. Nah, dari hadis ini ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah makna kiasan. Ya. Pak, kan katanya Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kok di jalanan masih banyak orang yang nggak berpuasa, masih banyak orang yang melakukan tindakan kejahatan, kebatilan. Nah, karena kalimat hadis ini adalah makna kiasan, ya, makna yang tidak seartinya, Allah mengibaratkan bahwa ketika Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka. Apa maksudnya? Allah memberikan kemudahan pada kita manusia, ya, pada kita khususnya orang-orang yang beriman, ya, yang beriman saja yang dipanggil, karena ya ayyuhalladzina amanu. Allah memberikan kemudahan bagi orang yang beriman untuk melakukan kebaikan yang luar biasa. Mari kita bayangkan, ya, ketika di bulan-bulan lain kayaknya untuk sholat maghrib berjamaah susah, apalagi isya berjamaah susah, ya. Sholat malam kayak nggak pernah, baca Quran kayaknya berat banget. Tapi di bulan Ramadan semuanya menjadi mudah, semuanya menjadi enteng. Ya, kenapa? Karena Allah berikan tadi pintu itu dibuka seluas-luasnya, sehingga pintu kebaikan semuanya Allah buka, tinggal kitanya. Apakah kita memiliki iman yang kuat dan kita perlu berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa atau tidak? Nah, kalau kita memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang baik, maka kita akan memilih pintu-pintu surga yang dibuka lebar-lebar Allah dengan melakukan puasa. Kenapa? Dengan berpuasa, satu, kita akan terhindar dari kegiatan yang bermaksiat. Contoh, ketika kita berkata tidak baik, pengen lagi puasa, pengen nyolong, lagi puasa, pengen berbuat sesuatu yang biasa kita lakukan, nyontek, lagi puasa, mau nyontek nih, enggak, lagi puasa. Kenapa? Allah menghalangi kita, ya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan puasa kita. Itu maksud dari pintu-pintu surga dibuka. Kayaknya ringan sekali kita beribadah, ya, beda dengan bulan-bulan lainnya. Coba bisa Anda bayangkan atau bisa Anda resapi bulan-bulan sebelumnya seperti apa, ya. Pintu-pintu neraka ditutup, maksudnya apa tadi? Ya, Allah mencegah, Allah mengurangi, ya, membatasi kita. Dengan keimanan kita, Allah menutup pintu-pintu neraka tadi. Perlakuan atau perilaku yang bisa membuat kita masuk neraka, Allah kurangi dengan ketebalan keimanan kita, dengan puasa yang sedang kita lakukan, ya. Terus setan-setan dibelenggu, Pak. Ya, setan-setan dibelenggu. Perbuatan-perbuatan setan tadi, ketika kita berpuasa kita akan terhindar. Tapi bagi orang-orang yang tidak memiliki iman, tidak berpuasa, ya tetap aja dia akan melakukan langkah-langkah setan, dan dia akan tetap membuka pintu-pintu neraka yang telah Allah tutup, ya. Dia akan buka, ya. Jadi jangan heran ketika di pinggir jalan kita lihat ada warteg kakinya pernah menggantung. Nah, itu setan semua itu, ya. Ada kakinya doang, kepalanya nggak ada, ya, di warteg, ya, atau di yang lain, makan yang lain, ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang seperti itu, ya. Baik. Untuk yang keberkahan yang selanjutnya, ya, yang kelima,
Allah menyuruh kita berpuasa ada tujuannya, ya. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Untuk apa? Tujuannya satu, berpuasa untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, jadi Allah menyuruh kita berpuasa itu bukan pada saat zaman Nabi Muhammad saja, tapi umat-umat sebelum lalu. Ya, zaman Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Daud dan semuanya, itu semuanya berpuasa. Cuman berbeda puasanya dengan Nabi Muhammad SAW, ya kan, yang Allah ajarkan, yang telah Rasulullah sunahkan pada kita semua. Nah, kenapa Allah menyuruh kita? Allah meminta kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa pada saat kegiatan Ramadan ini. Pada saat bulan suci Ramadan ini, Allah menyuruh kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Mari kita buka surat Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. Ya. Al-Imran ayat 133 hingga 136. Ya, ini ada kaitannya dengan tadi, dengan Allah mengharapkan dengan berpuasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, di surat Al-Imran ayat 103 tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu, ya, menuju ampunan dari Tuhanmu. Jadi Allah menyuruh kita untuk segera memohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin, dan bersegera kamu memohon ampun pada Allah, ya. Ila maghfiratin mir rabbik wa jannatin arduhas samawati wa ard, karena Allah akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang memohon ampun, ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, Allah akan memberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tuh, coba kalau kita punya rumah seluas langit dan bumi, subhanallah, mau ngapain aja enak. Ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi kita dikasih kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tuh, dari mana, Pak? Lihat di akhirnya, wa'iddat lil muttaqin, ya, untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi wajannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Nah, surga yang luasnya selangit dan bumi ini disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Sejalan tadi dengan surah Al-Baqarah 183 yang ketika kita berpuasa Allah meminta kita untuk menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Nah, Allah memberikan orang-orang yang bertakwa tadi ganjaran yang luar biasa, yaitu surga yang Allah berikan seluas langit dan bumi, subhanallah, ya. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghaiz wal afina linnas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Di surat selanjutnya ayat 134 menceritakan siapa itu orang-orang yang bertakwa tadi. Ya, ada cirinya. Orang-orang yang bertakwa di ayat 134 dijelaskan bahwa orang-orang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak, ya, yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan punya maupun dalam keadaan enggak punya, ya. Jadi ketika punya jangan
malas dah beramal. Giliran nggak punya, ya gimana mau amal, makannya susah. Salah. Jadi dalam keadaan apapun kita, baik lapang maupun sempit, kita tetap berinfak. Ya, kita bersedekah. Kita memberikan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu salah satu ciri-ciri yang beriman. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan eh, surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Ciri yang kedua yaitu adalah wal kadhibinal ghaiz, ya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Wal kadhibinal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, dengan berpuasa kita lebih tertahan emosi kita, lebih terpantau, terkontrol amarah kita. Jadi ketika ada apa-apa, jangan kalau kita timbul dan amarah, ya kita tahan. Kenapa? Marah itu berasal dari setan, ya. Jadi kita tahan. Kalau kita lagi marah, kita wudhu atau kita sholat, kita istighfar, ya. Kenapa? Marah itu berasal dari setan. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah wal afina anin nas, dan dia memaafkan kesalahan orang lain. Ketika ada orang berbuat salah pada kita, kita nggak dendam, kita maafkan dia, ya. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan surganya Allah yang seluas langit dan bumi, ya. Dan kita selalu melakukan kebaikan karena Allah suka dengan orang kebaikan. Dimana Allah wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita berbuat kebaikan, kenapa? Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Jangan kita bangga ketika kita menjadi orang yang tidak baik. Contoh, mohon maaf nih, di SMK tuh sangat gitu. Gua kemarin nih abis ini nih, abis berbuat, gua abis tawuran. Dengan bangganya kita melakukan hal tersebut. Padahal itu perbuatan nggak baik. Dan Allah membenci hal itu. Tapi kita malu. Kemarin gue baca Quran 1 juz nih, kita diem aja. Ya, bukan kita sombong berarti. Padahal Allah menyukai hal tersebut. Habis membantu orang lain, Allah menyukai. Bahkan kalau kita di sekolah, orang bangga dengan keburukan yang dilakukannya, ya. Apalagi sekarang banyak TikTok, mereka memperlakukan dirinya sendiri di depan khalayak orang ramai. Yang bangganya, mudah-mudahan kalian semua tidak termasuk golongan orang-orang TikTok, ya. Oke, baik, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di ayat selanjutnya, ya, di ayat 136, langsung 36, 135, yang artinya, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolim diri sendiri, segera berbuat taubat kepada Allah. Ini ciri-ciri selanjutnya. Di ayat 135, ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan perbuatan keji, maka kita segera untuk bertobat kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Karena Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur, ya. Allah Maha Pengampun. Maka ketika kita berbuat salah, kita langsung beristighfar, astagfirullahaladzim, dan kita tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Jadi jangan hari ini istighfar, besok gitu lagi, jangan, ya, sama aja. Berarti kita tahu bahwa itu tidak salah, maka jangan kita ulangi, ya. Dia 136, balasan bagi mereka ialah ampun dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang bertakwa ini tadi janjinya adalah Allah diberikan surga yang seluasnya langit dan bumi, yang di dalamnya terdapat sungai-sungai, ya, yang dialiri air yang luar biasa, dan kita kekal di dalamnya. Kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada di dunia, ya. Jangan sampai kita di dunia sengsara, ya, di akhirat sengsara juga. Lebih baik di dunia, ya, kita manfaatkan sebagai ladang kita untuk membawa bekal diri kita ke akhirat menjadi penghuni surga Allah yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Keberkahan yang selanjutnya di bulan Ramadan adalah Allah melipat gandakan seluruh amal kebaikan, ya.
baik yang ibadah sunnah menjadi wajib, yang wajib dilipat gandakan lagi, dan seterusnya. Ya, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, kullu amalin ibn adam man yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila sab'inatin bi'afun. Qala Allahu azza wa jalla illa sawma fa innahu li wa ana ajri bi yad'u syahwa qatun wa ta'amuhum. Ya, kullu amalin ibn adam yudha'afu. Ya, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam akan dilipat gandakan oleh Allah SWT di bulan Ramadan. Mulai dari 10 kali hingga 700 kali lipat. 10 kali hingga 700 kali lipat. Allah akan memberikan atau menggandakan amal ibadah kita yang tadinya satu kebaikan di bulan biasa satu, maka di bulan Ramadan satu kebaikan dilipat gandakan hingga 700 kali. Contoh sederhana, karena Ramadan kita banyak baca Quran, ya, lagi malas banget misalnya ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Nah, Alif Lam Mim bukan berarti itu satu huruf, satu kebaikan. Berarti Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Jadi 3 kebaikan di situ. 3 kebaikan dikali 700 sehingga jadi 2100 kali kebaikan. Dengan baca Alif Lam Mim, belum Bismillah tadi. Bismillah berapa huruf semuanya? Ba, Sin, Mim, ya, dan seterusnya. Kurang lebih 17 huruf ditambah Alif Lam Mim 3 jadi 20 ya. Kalau kalikan, apalagi kalian hafal hatam di Ramadan, subhanallah ya, luar biasa. Kalau mudah-mudahan Allah berikan syafaat kita melalui Al-Quran di pada mahsyar nanti, karena kita menjadi salah satu sahabat Al-Quran ya. Ya, Allah akan berikan, yang Al-Quran memberikan syafaatnya bagi orang-orang yang membacanya ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Quran ya, yang telah kita baca, yang kita pelajari pedoman hidup ya. Kita semua menjadi orang-orang yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran. Keberkahan yang selanjutnya di bulan suci Ramadan, masih banyak keberkahan lain. Yang terakhir saya sampaikan, Allah memberikan kenikmatan, 2 kenikmatan di bulan Ramadan ini. Kenikmatan pertama Allah berikan saat di dunia. Kenikmatan satu lagi Allah berikan nanti ketika yaumul akhir. Kenikmatan ini Allah berikan yang di dunia pertama adalah saat kita berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, Allah berikan kenikmatan kita, hadiah bagi orang-orang yang berpuasa. Kita bayangkan coba, ketika kita berpuasa menjelang maghrib, kita jalan ngabuburit dan lain-lain, kita melihat makanan sana sini, wah kayaknya kita pengen semuanya, pengen nikmat semua itu makanan, sehingga pas kita mau buka puasa itu hidangan sudah banyak di meja kita, di depan mata kita. Ketika bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita minum seteguk, kita baca doa buka puasa, kita minum seteguk air dengan bismillah, belum. Sepertinya itu nikmat yang luar biasa ya. Padahal makanan yang lain belum kita makan, tapi dengan minum seteguk itu menghilangkan dahaga kita, seolah-olah kita, ya Allah memberikan kenikmatan itu. Dan bahkan ketika kita di hari-hari biasa kita makan banyak, namun tidak senikmat kita buka puasa. Betul ya. Kita coba ingat-ingat sekali lagi, ketika kita makan di hari-hari yang lain, apakah nikmat makanan kita saat itu, apakah senikmat saat kita berbuka puasa? Saya yakin tidak. Karena Allah memberikan nikmat yang luar biasa bagi orang-orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Itulah nikmat dari Allah yang diberikan langsung ketika mereka berpuasa. Hadiah langsung yang Allah berikan ketika kita berpuasa. Nah, hadiah berikutnya atau kenikmatan berikutnya nanti Allah berikan ketika di yaumil akhir, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Seseorang zaman kalian nih, anak-anak milenial sekarang, ketika ada satu idola kalian di suatu tempat mengadakan konser atau pertemuan atau conference ya,
Pasti kalian mempersiapkan diri untuk bertemu dengan idola kalian. Wah, sampai dandan dengan mirip idolanya, datang bela-belain dan lain-lain. Hanya histeris kita bertemu dengan idolanya. Kenapa? Karena bertemu dengan idola. Nah, bagaimana kita bertemu dengan sang pencipta kita? Saya yakin nikmatnya sangat luar biasa. Nikmatnya menjauh lebih besar daripada kita ketemu dengan idola. Idola nggak kenal dengan kita, tapi Allah akan mencari kita. Allah akan mencari orang-orang yang berpuasa. Allah akan menemui orang-orang yang berpuasa. Ya, karena orang-orang yang berpuasa ini hadiahnya langsung dari Allah. Ya, hadiah yang lain silahkan ya. Silakan Allah yang terhitung tadi 10 sampai 700 kali lipat. Tapi puasa Allah akan mengganjar sendiri hadiahnya. Allah akan mengganjar sendiri pahalanya. Ya. Ibarat sebuah bos, ya. Misalnya kalian bos, atau anak buah, ada bosnya. Semua anak buah dikasih hadiah dari bendahara. Ketika kalian atau kamu ya dikasih hadiahnya, nunggu nanti kalau kamu yang ngasih langsung dari bosnya. Kira-kira hadiahnya lebih besar atau lebih kecil dari yang anak buah yang lain? Ya pasti berpikir, wah saya prioritas nih, wah saya istimewa. Kenapa? Yang langsung ngasih hadiah adalah bosnya. Nah begitu pula dengan Allah. Ketika Allah memberikan hadiah, memberikan pahala, ganjaran yang istimewa bagi orang berpuasa, kata Allah, karena puasa itu untukku, maka aku yang akan mengganjarnya langsung nanti di yaumil akhir. Jadi Allah yang tahu. Ya. Jadi nanti pahala puasa kita akan Allah yang ganjar langsung. Ya, sang pencipta langsung yang mengganjar. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu kebaikan buat kita semua. Mudah Allah memberikan suatu kemudahan kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan keimanan wahtisabah. Ya, dengan keimanan dan pengharapan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Mungkin itu beberapa keberkahan di bulan Ramadan yang bisa saya sampaikan. Ya, masih banyak keberkahan yang lain akan disampaikan oleh guru-guru nanti ya, karena ini satu ladang ilmu kita. Karena kita ingin berguru dan menghadiri kajian-kajian ilmu seperti ini karena dilakukan corona secara daring, maka Allah memberikan ampunan kepada kita semua hingga kajian ini berakhir ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.